Oke, ketemu lagi dengan saya David Ibrani. Saat ini saya ingin mereview nih teman-teman ya. Mengenai ini ya, ini ada beberapa ini buku yang sudah ditulis nih. Nah, di sini nih kita akan belajar nih teman-teman ya. Saya perlihatkan nih buat teman-teman. Ya, di sini tuh kita bisa mempelajari ya ini lembaran-lembaran infografis. Ya, kita bisa lihat nih di sini ya tentang arsitektur di sini. Nah, ini mulai dari sini kita nanti bisa mempelajarinya juga tentang kitab Markus. Ya, ini banyak ya, udah beberapa yang dikupas seperti ini nih. Ya, kita bisa mempelajari. Nah, seperti ini. Ya, ini tentang misteri dari sang bayangan pada waktu Yesus mau diserahkan ada satu orang ya. Ya, di mana ini merupakan satu gambaran yang seringkali terlewat di dalam Markus 14 ini mengenai juga jubah ya, jubah putih ini. Nah, ini ya ada beberapa. Nah, ini tentang pencurahan Roh Kudus ya, yang menjadi paradoks di dalam doa. Apakah masih relevankah doa pencurahan Roh Kudus untuk gereja di akhir zaman atau yang sekarang ini berlaku? Ini banyak pertentangan yang terjadi nih teman-teman ya. Sini saya kupas juga tentang kisah para rasul 1 ya, lalu juga kisah para rasul 2 ya, seperti ini. Nah, ini hal-hal seperti ini ya saya buat nih tentang wahyu, eskatologi. Ya, ini gambaran singkatnya ya. Ini ada tentang makhluk-makhluk yang ada di dalam kitab Wahyu. Ya, ini dengan angka 666-nya seperti itu. Ya, ini tentang selubung. Nah, ini ya kita akan masuk ke dalam pembelajaran ini sebenarnya teman-teman ya. Ini roadmap ya pengajaran tentang Logos Academy kita ya untuk belajar tahapan-tahapannya, dan juga ini ya yang akan dimulai kelasnya nih dengan pilar pelayanan ya di dalam gereja seperti itu. Ya, ini sangat jelas juga nanti kita akan lihat ini firman yang benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran, yang sesuai dengan sola scriptura ya, menjadi doktrin ini ya. Nah, ini doktrin-doktrin, ini udah masuk ke dalam pelajaran doktrin-doktrin gereja ya. Sola scripturanya mulai dari kitab Kejadian nanti sampai kitab Wahyu ya, seperti itu. Nah, ini juga kitab Ulangan. Nanti kita akan bahas fenomena-fenomena yang ada. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, ini semoga bisa menginspirasi nih buat teman-teman semua. Ya, lalu ya ini buku-buku yang ada. Nah, kita mulai dari sini nih teman-teman. Ini buku yang mengisahkan tentang bagaimana kita mempelajari bahasa asli. Ini bahasa Yunani ya. Ini khusus konteks dalam Alkitab ya, seperti itu. Nah, buku ini juga, nah ini buku yang Ibraninya ya. Ini Gema Bahasa Langit karena di sini ada simbol-simbol ya, karena di dalam teks bahasa Yunani dan Ibrani itu ya, khususnya Ibrani ini ada simbol-simbol dan angka-angka. Juga ada ini teman-teman ya, otoritas ya. Ini otoritas dan pengurapan ya, bagaimana ini berlaku di dalam kehidupan gereja yang ada. Lalu ini tentang Roh Kudus, ini dengan karunia-Nya ya. Ini api yang tak pernah padam nih bukunya. Ya, ini tebal ya teman-teman nih. Tuh, tebal. Juga ada estafet tentang sejarah gereja ya, bagaimana gereja dari zaman apostolik ya, dari rasul-rasul setelah mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus sampai gereja yang sekarang khususnya ya, hingga gereja Pantekosta di Indonesia. Dan ini, dan juga ada buku yang tentang logika iman ini. Ini mengenai arsitektur filsafat ya, jadi filsafat Kristen yang membahas tentang Alkitab ya, dari narasi-narasi Alkitab kita bedah secara filsafat Kristennya sehingga logika iman kita semakin lebih terasa lagi. Dan juga ini ada homiletik ya. Homiletik itu jembatan kita memahami makna dari Kejadian hingga Wahyu ini teman-teman. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini buku secara lebih luasnya jadi tentang arsitek dari homiletik ya, bagaimana kita belajar mengenai untuk tafsir Alkitab kita seperti itu
Ya, jadi ini teman-teman bukunya, dan juga ada beberapa buku yang lain seperti itu. Nah, ini saya ada 38 buku ya yang siap untuk dicetak. Nah, teman-teman yang mau menjadi donasikan untuk pencetakannya ya bisa kerjasama dengan saya. Dan juga ini buku-buku yang sudah saya buat dummy-nya ya, saya cetak sendiri dan saya jilid sendiri ini teman-teman. Ini dalam konsep nanti bukunya akan seperti ini besarnya ya, A4 seperti ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya dan terima kasih.